Kehidupan sederhana, seperti mikroba, mungkin ada di luar bumi. Alasannya sederhana. Di bumi, kehidupan bisa bertahan di tempat-tempat yang ekstrim, dari dasar laut yang gelap gulita, di dekat gunung berapi, hingga di dalam batu di kutub yang membeku. Jika kehidupan bisa bertahan di kondisi ekstrim di bumi, mengapa tidak di planet lain yang juga memiliki kondisi unik? Selain mencari di planet-planet jauh, para ilmuwan juga mempelajari bulan-bulan di sekitar planet raksasa di tata surya kita. Eropa, salah satu bulan Jupiter, memiliki lautan air asin di bawah permukaan esnya. Enceladus, bulan Saturnus, juga menyemburkan uap air dari permukaannya. Kedua tempat ini dianggap sangat potensial untuk menyimpan kehidupan mikroba. Siapa tahu, di bawah lapisan es itu, ada makhluk hidup yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Pertanyaan tentang keberadaan kehidupan di luar bumi tidak hanya menjadi penelitian ilmiah, tapi juga menyentuh sisi filosofis kita. Jika kita menemukan kehidupan lain, bahkan hanya mikroba, itu akan mengubah cara pandang kita terhadap alam semesta. Kita akan tahu bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang langka. Namun, jika ternyata bumi memang satu-satunya tempat dengan kehidupan, itu membuat kita sadar betapa berharganya planet ini, dan betapa pentingnya kita menjaga kelestariannya. Hingga saat ini, misteri itu masih belum terpecahkan. Tidak ada jawaban pasti, tetapi peluang selalu ada. Penelitian terus berlanjut, teleskop semakin canggih, dan teknologi antariksa semakin maju. Mungkin dalam beberapa dekade ke depan, kita akan mendapatkan jawaban yang selama ini kita cari. Apakah kita sendirian? Atau ada tetangga kosmik di luar sana? Sambil menunggu jawabannya, kita bisa terus menikmati keindahan langit malam. Setiap bintang yang kita lihat bisa jadi memiliki planet, dan setiap planet bisa jadi memiliki kehidupan. Mungkin, di suatu tempat di galaksi lain, ada makhluk yang juga menatap langit dan bertanya hal yang sama seperti kita. Kesimpulannya, meskipun belum ada bukti langsung, kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi sangatlah besar. Semesta ini terlalu luas untuk hanya dihuni oleh kita. Siapa tahu, suatu hari nanti manusia benar-benar akan bertemu dengan kehidupan dari dunia lain. Itu bisa menjadi penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Sampai saat itu tiba, mari kita terus belajar, menjelajah, dan menjaga rasa penasaran kita tetap hidup. Karena dari rasa ingin tahu itulah, manusia bisa berkembang dan menemukan hal-hal luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka penjelajahan ilmu seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di penjelajahan ilmu selanjutnya. Pernahkah kamu menatap langit malam yang penuh bintang, lalu bertanya dalam hati, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Pertanyaan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Manusia selalu penasaran, apakah hanya bumi yang memiliki kehidupan, atau ada planet lain yang juga dihuni oleh makhluk hidup? Mari kita telusuri bersama misteri besar ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Alam semesta begitu luas. Saking luasnya, otak kita sulit membayangkannya. Bumi hanyalah setitik kecil di galaksi Bima Sakti, dan Bima Sakti sendiri hanyalah salah satu dari miliaran galaksi di luar sana. Di setiap galaksi, ada miliaran bintang, dan hampir setiap bintang memiliki planet yang mengitarinya. Jika jumlahnya tak terhitung, bukankah kemungkinan adanya planet yang mirip bumi juga besar? Dengan banyaknya planet itu, peluang adanya kehidupan di luar sana tidak bisa kita abaikan. Para ilmuwan telah menemukan ribuan planet di luar tata surya kita, yang disebut eksoplanet. Beberapa planet ini berada di zona laik huni, yaitu wilayah di sekitar bintang tempat suhu cukup pas untuk air tetap cair di permukaan planet tersebut. Air adalah salah satu kunci penting kehidupan, setidaknya kehidupan seperti yang kita kenal. Tanpa air, kehidupan sulit bertahan. Karena itu, ketika para astronom menemukan planet yang berpotensi memiliki air, mereka sangat bersemangat. Salah satu planet yang menarik perhatian adalah Kepler 452b, sering dijuluki Bumi 2.0. Planet ini berada di zona laik huni bintangnya, dan ukurannya hampir mirip dengan bumi.
Selain itu, ada juga Proxima Centauri b, yang letaknya cukup dekat dengan tata surya kita, hanya sekitar 4,2 tahun cahaya. Meskipun kita belum bisa mengunjunginya, penemuan planet-planet ini memberi harapan bahwa bumi bukan satu-satunya rumah kehidupan. Namun, apakah ada bukti yang mendukung keberadaan kehidupan itu? Hingga kini, para ilmuwan terus mencari. Mereka mengirimkan robot-robot canggih, seperti rover Perseverance, ke Mars. Planet merah ini dulunya memiliki sungai, danau, bahkan mungkin laut. Jejak-jejak air di masa lalu membuat para ilmuwan percaya bahwa mikroorganisme mungkin pernah hidup di sana. Jika kita menemukan fosil mikroba di Mars, itu akan menjadi bukti besar bahwa kehidupan tidak hanya ada di bumi. Selain itu, para ilmuwan menggunakan teleskop raksasa untuk memeriksa atmosfer planet jauh. Mereka mencari tanda-tanda gas seperti oksigen, metana, atau karbon dioksida yang seringkali merupakan jejak aktivitas biologis. Ada juga program pencarian sinyal dari peradaban lain, yang dikenal dengan SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Program ini memantau gelombang radio dari luar angkasa. Siapa tahu ada pesan dari peradaban cerdas di luar sana. Lalu, bagaimana dengan cerita tentang UFO atau penampakan alien yang sering kita dengar? Sampai sekarang, sebagian besar laporan itu belum memiliki bukti ilmiah yang kuat. Namun, baru-baru ini, beberapa lembaga resmi seperti NASA dan Pentagon mulai terbuka untuk meneliti fenomena yang mereka sebut UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Meski begitu, belum ada kesimpulan yang menyatakan bahwa fenomena itu benar-benar berasal dari makhluk luar angkasa. Meski bukti kehidupan cerdas belum ditemukan, banyak ilmuwan yakin bahwa setidaknya bentuk kehidupan sederhana, seperti mikroba, mungkin ada di luar bumi. Alasannya sederhana. Di bumi, kehidupan bisa bertahan di tempat-tempat yang ekstrim, dari dasar laut yang gelap gulita, di dekat gunung berapi, hingga di dalam batu di kutub yang membeku. Jika kehidupan bisa bertahan di kondisi ekstrim di bumi, mengapa tidak di planet lain yang juga memiliki kondisi unik? Selain mencari di planet-planet jauh, para ilmuwan juga mempelajari bulan-bulan di sekitar planet raksasa di tata surya kita. Eropa, salah satu bulan Jupiter, memiliki lautan air asin di bawah permukaan esnya. Enceladus, bulan Saturnus, juga menyemburkan uap air dari permukaannya. Kedua tempat ini dianggap sangat potensial untuk menyimpan kehidupan mikroba. Siapa tahu, di bawah lapisan es itu, ada makhluk hidup yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Pertanyaan tentang keberadaan kehidupan di luar bumi tidak hanya menjadi penelitian ilmiah, tapi juga menyentuh sisi filosofis kita. Jika kita menemukan kehidupan lain, bahkan hanya mikroba, itu akan mengubah cara pandang kita terhadap alam semesta. Kita akan tahu bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang langka. Namun, jika ternyata bumi memang satu-satunya tempat dengan kehidupan, itu membuat kita sadar betapa berharganya planet ini, dan betapa pentingnya kita menjaga kelestariannya. Hingga saat ini, misteri itu masih belum terpecahkan. Tidak ada jawaban pasti, tetapi peluang selalu ada. Penelitian terus berlanjut, teleskop semakin canggih, dan teknologi antariksa semakin maju. Mungkin dalam beberapa dekade ke depan, kita akan mendapatkan jawaban yang selama ini kita cari. Apakah kita sendirian? Atau ada tetangga kosmik di luar sana? Sambil menunggu jawabannya, kita bisa terus menikmati keindahan langit malam. Setiap bintang yang kita lihat bisa jadi memiliki planet, dan setiap planet bisa jadi memiliki kehidupan. Mungkin, di suatu tempat di galaksi lain, ada makhluk yang juga menatap langit dan bertanya hal yang sama seperti kita. Kesimpulannya, meskipun belum ada bukti langsung, kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi sangatlah besar. Semesta ini terlalu luas untuk hanya dihuni oleh kita. Siapa tahu, suatu hari nanti manusia benar-benar akan bertemu dengan kehidupan dari dunia lain. Itu bisa menjadi penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Sampai saat itu tiba, mari kita terus belajar, menjelajah, dan menjaga rasa penasaran kita tetap hidup. Karena dari rasa ingin tahu itulah, manusia bisa berkembang dan menemukan hal-hal luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Jika kamu suka penjelajahan ilmu seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di penjelajahan ilmu selanjutnya. Pernahkah kamu menatap langit malam yang penuh bintang, lalu bertanya dalam hati, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Pertanyaan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Manusia selalu penasaran, apakah hanya bumi yang memiliki kehidupan, atau ada planet lain yang juga dihuni oleh makhluk hidup? Mari kita telusuri bersama misteri besar ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Alam semesta begitu luas. Saking luasnya, otak kita sulit membayangkannya. Bumi hanyalah setitik kecil di galaksi Bima Sakti, dan Bima Sakti sendiri hanyalah salah satu dari miliaran galaksi di luar sana. Di setiap galaksi, ada miliaran bintang, dan hampir setiap bintang memiliki planet yang mengitarinya. Jika jumlahnya tak terhitung, bukankah kemungkinan adanya planet yang mirip bumi juga besar? Dengan banyaknya planet itu, peluang adanya kehidupan di luar sana tidak bisa kita abaikan. Para ilmuwan telah menemukan ribuan planet di luar tata surya kita, yang disebut eksoplanet. Beberapa planet ini berada di zona laik huni, yaitu wilayah di sekitar bintang tempat suhu cukup pas untuk air tetap cair di permukaan planet tersebut. Air adalah salah satu kunci penting kehidupan, setidaknya kehidupan seperti yang kita kenal. Tanpa air, kehidupan sulit bertahan. Karena itu, ketika para astronom menemukan planet yang berpotensi memiliki air, mereka sangat bersemangat. Salah satu planet yang menarik perhatian adalah Kepler 452b, sering dijuluki Bumi 2.0. Planet ini berada di zona laik huni bintangnya, dan ukurannya hampir mirip dengan bumi. Selain itu, ada juga Proxima Centauri b, yang letaknya cukup dekat dengan tata surya kita, hanya sekitar 4,2 tahun cahaya. Meskipun kita belum bisa mengunjunginya, penemuan planet-planet ini memberi harapan bahwa bumi bukan satu-satunya rumah kehidupan. Namun, apakah ada bukti yang mendukung keberadaan kehidupan itu? Hingga kini, para ilmuwan terus mencari. Mereka mengirimkan robot-robot canggih, seperti rover Perseverance, ke Mars. Planet merah ini dulunya memiliki sungai, danau, bahkan mungkin laut. Jejak-jejak air di masa lalu membuat para ilmuwan percaya bahwa mikroorganisme mungkin pernah hidup di sana. Jika kita menemukan fosil mikroba di Mars, itu akan menjadi bukti besar bahwa kehidupan tidak hanya ada di bumi. Selain itu, para ilmuwan menggunakan teleskop raksasa untuk memeriksa atmosfer planet jauh. Mereka mencari tanda-tanda gas seperti oksigen, metana, atau karbon dioksida, yang seringkali merupakan jejak aktivitas biologis. Ada juga program pencarian sinyal dari peradaban lain, yang dikenal dengan SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Program ini memantau gelombang radio dari luar angkasa. Siapa tahu ada pesan dari peradaban cerdas di luar sana. Lalu, bagaimana dengan cerita tentang UFO atau penampakan alien yang sering kita dengar? Sampai sekarang, sebagian besar laporan itu belum memiliki bukti ilmiah yang kuat. Namun, baru-baru ini, beberapa lembaga resmi seperti NASA dan Pentagon mulai terbuka untuk meneliti fenomena yang mereka sebut UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Meski begitu, belum ada kesimpulan yang menyatakan bahwa fenomena itu benar-benar berasal dari makhluk luar angkasa. Meski bukti kehidupan cerdas belum ditemukan, banyak ilmuwan yakin bahwa setidaknya bentuk kehidupan sederhana, seperti mikroba, mungkin ada di luar bumi. Alasannya sederhana. Di bumi, kehidupan bisa bertahan di tempat-tempat yang ekstrim, dari dasar laut yang gelap gulita, di dekat gunung berapi, hingga di dalam batu di kutub yang membeku. Jika kehidupan bisa bertahan di kondisi ekstrim di bumi, mengapa tidak di planet lain yang juga memiliki kondisi unik? Selain mencari di planet-planet jauh, para ilmuwan juga mempelajari bulan-bulan di sekitar planet raksasa di tata surya kita. Eropa, salah satu bulan Jupiter, memiliki lautan air asin di bawah permukaan esnya. Enceladus, bulan Saturnus, juga menyemburkan uap air dari permukaannya. Kedua tempat ini dianggap sangat potensial untuk menyimpan kehidupan mikroba. Siapa tahu, di bawah lapisan es itu, ada makhluk hidup yang belum pernah kita lihat sebelumnya.
Pertanyaan tentang keberadaan kehidupan di luar bumi tidak hanya menjadi penelitian ilmiah, tapi juga menyentuh sisi filosofis kita. Jika kita menemukan kehidupan lain, bahkan hanya mikroba, itu akan mengubah cara pandang kita terhadap alam semesta. Kita akan tahu bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang langka. Namun, jika ternyata bumi memang satu-satunya tempat dengan kehidupan, itu membuat kita sadar betapa berharganya planet ini, dan betapa pentingnya kita menjaga kelestariannya. Hingga saat ini, misteri itu masih belum terpecahkan. Tidak ada jawaban pasti, tetapi peluang selalu ada. Penelitian terus berlanjut, teleskop semakin canggih, dan teknologi antariksa semakin maju. Mungkin dalam beberapa dekade ke depan, kita akan mendapatkan jawaban yang selama ini kita cari. Apakah kita sendirian? Atau ada tetangga kosmik di luar sana? Sambil menunggu jawabannya, kita bisa terus menikmati keindahan langit malam. Setiap bintang yang kita lihat bisa jadi memiliki planet, dan setiap planet bisa jadi memiliki kehidupan. Mungkin, di suatu tempat di galaksi lain, ada makhluk yang juga menatap langit dan bertanya hal yang sama seperti kita. Kesimpulannya, meskipun belum ada bukti langsung, kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi sangatlah besar. Semesta ini terlalu luas untuk hanya dihuni oleh kita. Siapa tahu, suatu hari nanti manusia benar-benar akan bertemu dengan kehidupan dari dunia lain. Itu bisa menjadi penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Sampai saat itu tiba, mari kita terus belajar, menjelajah, dan menjaga rasa penasaran kita tetap hidup. Karena dari rasa ingin tahu itulah, manusia bisa berkembang dan menemukan hal-hal luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka penjelajahan ilmu seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di penjelajahan ilmu selanjutnya. Pernahkah kamu menatap langit malam yang penuh bintang, lalu bertanya dalam hati, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Pertanyaan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Manusia selalu penasaran, apakah hanya bumi yang memiliki kehidupan, atau ada planet lain yang juga dihuni oleh makhluk hidup? Mari kita telusuri bersama misteri besar ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Alam semesta begitu luas. Saking luasnya, otak kita sulit membayangkannya. Bumi hanyalah setitik kecil di galaksi Bima Sakti, dan Bima Sakti sendiri hanyalah salah satu dari miliaran galaksi di luar sana. Di setiap galaksi, ada miliaran bintang, dan hampir setiap bintang memiliki planet yang mengitarinya. Jika jumlahnya tak terhitung, bukankah kemungkinan adanya planet yang mirip bumi juga besar? Dengan banyaknya planet itu, peluang adanya kehidupan di luar sana tidak bisa kita abaikan. Para ilmuwan telah menemukan ribuan planet di luar tata surya kita, yang disebut eksoplanet. Beberapa planet ini berada di zona laik huni, yaitu wilayah di sekitar bintang tempat suhu cukup pas untuk air tetap cair di permukaan planet tersebut. Air adalah salah satu kunci penting kehidupan, setidaknya kehidupan seperti yang kita kenal. Tanpa air, kehidupan sulit bertahan. Karena itu, ketika para astronom menemukan planet yang berpotensi memiliki air, mereka sangat bersemangat. Salah satu planet yang menarik perhatian adalah Kepler 452b, sering dijuluki Bumi 2.0. Planet ini berada di zona laik huni bintangnya, dan ukurannya hampir mirip dengan Bumi. Selain itu, ada juga Proxima Centauri b, yang letaknya cukup dekat dengan tata surya kita, hanya sekitar 4,2 tahun cahaya. Meskipun kita belum bisa mengunjunginya, penemuan planet-planet ini memberi harapan bahwa bumi bukan satu-satunya rumah kehidupan. Namun, apakah ada bukti yang mendukung keberadaan kehidupan itu? Hingga kini, para ilmuwan terus mencari. Mereka mengirimkan robot-robot canggih, seperti rover Perseverance, ke Mars. Planet merah ini dulunya memiliki sungai, danau, bahkan mungkin laut. Jejak-jejak air di masa lalu membuat para ilmuwan percaya bahwa mikroorganisme mungkin pernah hidup di sana. Jika kita menemukan fosil mikroba di Mars, itu akan menjadi bukti besar bahwa kehidupan tidak hanya ada di bumi. Selain itu, para ilmuwan menggunakan teleskop raksasa untuk memeriksa atmosfer planet jauh.
Mereka mencari tanda-tanda gas seperti oksigen, metana, atau karbon dioksida yang seringkali merupakan jejak aktivitas biologis. Ada juga program pencarian sinyal dari peradaban lain yang dikenal dengan SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Program ini memantau gelombang radio dari luar angkasa. Siapa tahu ada pesan dari peradaban cerdas di luar sana. Lalu, bagaimana dengan cerita tentang UFO atau penampakan alien yang sering kita dengar? Sampai sekarang, sebagian besar laporan itu belum memiliki bukti ilmiah yang kuat. Namun, baru-baru ini, beberapa lembaga resmi seperti NASA dan Pentagon mulai terbuka untuk meneliti fenomena yang mereka sebut UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Meski begitu, belum ada kesimpulan yang menyatakan bahwa fenomena itu benar-benar berasal dari makhluk luar angkasa. Meski bukti kehidupan cerdas belum ditemukan, banyak ilmuwan yakin bahwa setidaknya bentuk kehidupan sederhana, seperti mikroba, mungkin ada di luar bumi. Alasannya sederhana. Di bumi, kehidupan bisa bertahan di tempat-tempat yang ekstrim, dari dasar laut yang gelap gulita, di dekat gunung berapi, hingga di dalam batu di kutub yang membeku. Jika kehidupan bisa bertahan di kondisi ekstrim di bumi, mengapa tidak di planet lain yang juga memiliki kondisi unik? Selain mencari di planet-planet jauh, para ilmuwan juga mempelajari bulan-bulan di sekitar planet raksasa di tata surya kita. Eropa, salah satu bulan Jupiter, memiliki lautan air asin di bawah permukaan esnya. Enceladus, bulan Saturnus, juga menyemburkan uap air dari permukaannya. Kedua tempat ini dianggap sangat potensial untuk menyimpan kehidupan mikroba. Siapa tahu, di bawah lapisan es itu, ada makhluk hidup yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Pertanyaan tentang keberadaan kehidupan di luar bumi tidak hanya menjadi penelitian ilmiah, tapi juga menyentuh sisi filosofis kita. Jika kita menemukan kehidupan lain, bahkan hanya mikroba, itu akan mengubah cara pandang kita terhadap alam semesta. Kita akan tahu bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang langka. Namun, jika ternyata bumi memang satu-satunya tempat dengan kehidupan, itu membuat kita sadar betapa berharganya planet ini, dan betapa pentingnya kita menjaga kelestariannya. Hingga saat ini, misteri itu masih belum terpecahkan. Tidak ada jawaban pasti, tetapi peluang selalu ada. Penelitian terus berlanjut, teleskop semakin canggih, dan teknologi antariksa semakin maju. Mungkin dalam beberapa dekade ke depan, kita akan mendapatkan jawaban yang selama ini kita cari. Apakah kita sendirian? Atau ada tetangga kosmik di luar sana? Sambil menunggu jawabannya, kita bisa terus menikmati keindahan langit malam. Setiap bintang yang kita lihat bisa jadi memiliki planet, dan setiap planet bisa jadi memiliki kehidupan. Mungkin, di suatu tempat di galaksi lain, ada makhluk yang juga menatap langit dan bertanya hal yang sama seperti kita. Kesimpulannya, meskipun belum ada bukti langsung, kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi sangatlah besar. Semesta ini terlalu luas untuk hanya dihuni oleh kita. Siapa tahu, suatu hari nanti manusia benar-benar akan bertemu dengan kehidupan dari dunia lain. Itu bisa menjadi penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Sampai saat itu tiba, mari kita terus belajar, menjelajah, dan menjaga rasa penasaran kita tetap hidup. Karena dari rasa ingin tahu itulah, manusia bisa berkembang dan menemukan hal-hal luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka penjelajahan ilmu seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di penjelajahan ilmu selanjutnya. Pernahkah kamu menatap langit malam yang penuh bintang, lalu bertanya dalam hati, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Pertanyaan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Manusia selalu penasaran, apakah hanya bumi yang memiliki kehidupan, atau ada planet lain yang juga dihuni oleh makhluk hidup? Mari kita telusuri bersama misteri besar ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Alam semesta begitu luas. Saking luasnya, otak kita sulit membayangkannya. Bumi hanyalah setitik kecil di galaksi Bima Sakti. Dan Bima Sakti sendiri hanyalah salah satu dari miliaran galaksi di luar sana. Di setiap galaksi, ada miliaran bintang.
dan hampir setiap bintang memiliki planet yang mengitarinya. Jika jumlahnya tak terhitung, bukankah kemungkinan adanya planet yang mirip bumi juga besar? Dengan banyaknya planet itu, peluang adanya kehidupan di luar sana tidak bisa kita abaikan. Para ilmuwan telah menemukan ribuan planet di luar tata surya kita, yang disebut eksoplanet. Beberapa planet ini berada di zona Lake Huni, yaitu wilayah di sekitar bintang tempat suhu cukup pas untuk air tetap cair di permukaan planet tersebut. Air adalah salah satu kunci penting kehidupan, setidaknya kehidupan seperti yang kita kenal. Tanpa air, kehidupan sulit bertahan. Karena itu, ketika para astronom menemukan planet yang berpotensi memiliki air, mereka sangat bersemangat. Salah satu planet yang menarik perhatian adalah Kepler 452b, sering dijuluki Bumi 2.0. Planet ini berada di zona Lake Huni bintangnya, dan ukurannya hampir mirip dengan bumi. Selain itu, ada juga Proxima Centauri b, yang letaknya cukup dekat dengan tata surya kita, hanya sekitar 4,2 tahun cahaya. Meskipun kita belum bisa mengunjunginya, penemuan planet-planet ini memberi harapan bahwa bumi bukan satu-satunya rumah kehidupan. Namun, apakah ada bukti yang mendukung keberadaan kehidupan itu? Hingga kini, para ilmuwan terus mencari. Mereka mengirimkan robot-robot canggih, seperti rover Perseverance, ke Mars. Planet merah ini dulunya memiliki sungai, danau, bahkan mungkin laut. Jejak-jejak air di masa lalu membuat para ilmuwan percaya bahwa mikroorganisme mungkin pernah hidup di sana. Jika kita menemukan fosil mikroba di Mars, itu akan menjadi bukti besar bahwa kehidupan tidak hanya ada di bumi. Selain itu, para ilmuwan menggunakan teleskop raksasa untuk memeriksa atmosfer planet jauh. Mereka mencari tanda-tanda gas seperti oksigen, metana, atau karbon dioksida yang seringkali merupakan jejak aktivitas biologis. Ada juga program pencarian sinyal dari peradaban lain yang dikenal dengan SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Program ini memantau gelombang radio dari luar angkasa. Siapa tahu ada pesan dari peradaban cerdas di luar sana. Lalu, bagaimana dengan cerita tentang UFO atau penampakan alien yang sering kita dengar? Sampai sekarang, sebagian besar laporan itu belum memiliki bukti ilmiah yang kuat. Namun, baru-baru ini, beberapa lembaga resmi seperti NASA dan Pentagon mulai terbuka untuk meneliti fenomena yang mereka sebut UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Meski begitu, belum ada kesimpulan yang menyatakan bahwa fenomena itu benar-benar berasal dari makhluk luar angkasa. Meski bukti kehidupan cerdas belum ditemukan, banyak ilmuwan yakin bahwa setidaknya bentuk kehidupan sederhana, seperti mikroba, mungkin ada di luar bumi. Alasannya sederhana. Di bumi, kehidupan bisa bertahan di tempat-tempat yang ekstrim, dari dasar laut yang gelap gulita, di dekat gunung berapi, hingga di dalam batu di kutub yang membeku. Jika kehidupan bisa bertahan di kondisi ekstrim di bumi, mengapa tidak di planet lain yang juga memiliki kondisi unik? Selain mencari di planet-planet jauh, para ilmuwan juga mempelajari bulan-bulan di sekitar planet raksasa di tata surya kita. Eropa, salah satu bulan Jupiter, memiliki lautan air asin di bawah permukaan esnya. Enceladus, bulan Saturnus, juga menyemburkan uap air dari permukaannya. Kedua tempat ini dianggap sangat potensial untuk menyimpan kehidupan mikroba. Siapa tahu, di bawah lapisan es itu, ada makhluk hidup yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Pertanyaan tentang keberadaan kehidupan di luar bumi tidak hanya menjadi penelitian ilmiah, tapi juga menyentuh sisi filosofis kita. Jika kita menemukan kehidupan lain, bahkan hanya mikroba, itu akan mengubah cara pandang kita terhadap alam semesta. Kita akan tahu bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang langka. Namun, jika ternyata bumi memang satu-satunya tempat dengan kehidupan, itu membuat kita sadar betapa berharganya planet ini, dan betapa pentingnya kita menjaga kelestariannya. Hingga saat ini, misteri itu masih belum terpecahkan. Tidak ada jawaban pasti, tetapi peluang selalu ada. Penelitian terus berlanjut, teleskop semakin canggih, dan teknologi antariksa semakin maju. Mungkin dalam beberapa dekade ke depan, kita akan mendapatkan jawaban yang selama ini kita cari. Apakah kita sendirian? Atau ada tetangga kosmik di luar sana?
Sambil menunggu jawabannya, kita bisa terus menikmati keindahan langit malam. Setiap bintang yang kita lihat bisa jadi memiliki planet, dan setiap planet bisa jadi memiliki kehidupan. Mungkin, di suatu tempat di galaksi lain, ada makhluk yang juga menatap langit dan bertanya hal yang sama seperti kita. Kesimpulannya, meskipun belum ada bukti langsung, kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi sangatlah besar. Semesta ini terlalu luas untuk hanya dihuni oleh kita. Siapa tahu, suatu hari nanti manusia benar-benar akan bertemu dengan kehidupan dari dunia lain. Itu bisa menjadi penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Sampai saat itu tiba, mari kita terus belajar, menjelajah, dan menjaga rasa penasaran kita tetap hidup. Karena dari rasa ingin tahu itulah, manusia bisa berkembang dan menemukan hal-hal luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka penjelajahan ilmu seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di penjelajahan ilmu selanjutnya. Pernahkah kamu menatap langit malam yang penuh bintang, lalu bertanya dalam hati, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Pertanyaan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Manusia selalu penasaran, apakah hanya bumi yang memiliki kehidupan, atau ada planet lain yang juga dihuni oleh makhluk hidup? Mari kita telusuri bersama misteri besar ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Alam semesta begitu luas. Saking luasnya, otak kita sulit membayangkannya. Bumi hanyalah setitik kecil di galaksi Bima Sakti, dan Bima Sakti sendiri hanyalah salah satu dari miliaran galaksi di luar sana. Di setiap galaksi, ada miliaran bintang, dan hampir setiap bintang memiliki planet yang mengitarinya. Jika jumlahnya tak terhitung, bukankah kemungkinan adanya planet yang mirip bumi juga besar? Dengan banyaknya planet itu, peluang adanya kehidupan di luar sana tidak bisa kita abaikan. Para ilmuwan telah menemukan ribuan planet di luar tata surya kita, yang disebut eksoplanet. Beberapa planet ini berada di zona laik huni, yaitu wilayah di sekitar bintang tempat suhu cukup pas untuk air tetap cair di permukaan planet tersebut. Air adalah salah satu kunci penting kehidupan, setidaknya kehidupan seperti yang kita kenal. Tanpa air, kehidupan sulit bertahan. Karena itu, ketika para astronom menemukan planet yang berpotensi memiliki air, mereka sangat bersemangat. Salah satu planet yang menarik perhatian adalah Kepler 452b, sering dijuluki Bumi 2.0. Planet ini berada di zona laik huni bintangnya, dan ukurannya hampir mirip dengan bumi. Selain itu, ada juga Proxima Centauri b, yang letaknya cukup dekat dengan tata surya kita, hanya sekitar 4,2 tahun cahaya. Meskipun kita belum bisa mengunjunginya, penemuan planet-planet ini memberi harapan bahwa bumi bukan satu-satunya rumah kehidupan. Namun, apakah ada bukti yang mendukung keberadaan kehidupan itu? Hingga kini, para ilmuwan terus mencari. Mereka mengirimkan robot-robot canggih, seperti rover Perseverance, ke Mars. Planet merah ini dulunya memiliki sungai, danau, bahkan mungkin laut. Jejak-jejak air di masa lalu membuat para ilmuwan percaya bahwa mikroorganisme mungkin pernah hidup di sana. Jika kita menemukan fosil mikroba di Mars, itu akan menjadi bukti besar bahwa kehidupan tidak hanya ada di bumi. Selain itu, para ilmuwan menggunakan teleskop raksasa untuk memeriksa atmosfer planet jauh. Mereka mencari tanda-tanda gas seperti oksigen, metana, atau karbon dioksida yang seringkali merupakan jejak aktivitas biologis. Ada juga program pencarian sinyal dari peradaban lain, yang dikenal dengan SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Program ini memantau gelombang radio dari luar angkasa. Siapa tahu ada pesan dari peradaban cerdas di luar sana. Lalu, bagaimana dengan cerita tentang UFO atau penampakan alien yang sering kita dengar? Sampai sekarang, sebagian besar laporan itu belum memiliki bukti ilmiah yang kuat. Namun, baru-baru ini, beberapa lembaga resmi seperti NASA dan Pentagon mulai terbuka untuk meneliti fenomena yang mereka sebut UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Meski begitu, belum ada kesimpulan yang menyatakan bahwa fenomena itu benar-benar berasal dari makhluk luar angkasa.
Meski bukti kehidupan cerdas belum ditemukan, banyak ilmuwan yakin bahwa setidaknya bentuk kehidupan sederhana, seperti mikroba, mungkin ada di luar bumi. Alasannya sederhana. Di bumi, kehidupan bisa bertahan di tempat-tempat yang ekstrim, dari dasar laut yang gelap gulita, di dekat gunung berapi, hingga di dalam batu di kutub yang membeku. Jika kehidupan bisa bertahan di kondisi ekstrim di bumi, mengapa tidak di planet lain yang juga memiliki kondisi unik? Selain mencari di planet-planet jauh, para ilmuwan juga mempelajari bulan-bulan di sekitar planet raksasa di tata surya kita. Eropa, salah satu bulan Jupiter, memiliki lautan air asin di bawah permukaan esnya. Enceladus, bulan Saturnus, juga menyemburkan uap air dari permukaannya. Kedua tempat ini dianggap sangat potensial untuk menyimpan kehidupan mikroba. Siapa tahu, di bawah lapisan es itu, ada makhluk hidup yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Pertanyaan tentang keberadaan kehidupan di luar bumi tidak hanya menjadi penelitian ilmiah, tapi juga menyentuh sisi filosofis kita. Jika kita menemukan kehidupan lain, bahkan hanya mikroba, itu akan mengubah cara pandang kita terhadap alam semesta. Kita akan tahu bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang langka. Namun, jika ternyata bumi memang satu-satunya tempat dengan kehidupan, itu membuat kita sadar betapa berharganya planet ini, dan betapa pentingnya kita menjaga kelestariannya. Hingga saat ini, misteri itu masih belum terpecahkan. Tidak ada jawaban pasti, tetapi peluang selalu ada. Penelitian terus berlanjut, teleskop semakin canggih, dan teknologi antariksa semakin maju. Mungkin dalam beberapa dekade ke depan, kita akan mendapatkan jawaban yang selama ini kita cari. Apakah kita sendirian? Atau ada tetangga kosmik di luar sana? Sambil menunggu jawabannya, kita bisa terus menikmati keindahan langit malam. Setiap bintang yang kita lihat bisa jadi memiliki planet, dan setiap planet bisa jadi memiliki kehidupan. Mungkin di suatu tempat di galaksi lain, ada makhluk yang juga menatap langit dan bertanya hal yang sama seperti kita. Kesimpulannya, meskipun belum ada bukti langsung, kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi sangatlah besar. Semesta ini terlalu luas untuk hanya dihuni oleh kita. Siapa tahu, suatu hari nanti manusia benar-benar akan bertemu dengan kehidupan dari dunia lain. Itu bisa menjadi penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Sampai saat itu tiba, mari kita terus belajar, menjelajah, dan menjaga rasa penasaran kita tetap hidup. Karena dari rasa ingin tahu itulah, manusia bisa berkembang dan menemukan hal-hal luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka penjelajahan ilmu seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di penjelajahan ilmu selanjutnya. Pernahkah kamu menatap langit malam yang penuh bintang, lalu bertanya dalam hati, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Pertanyaan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Manusia selalu penasaran, apakah hanya bumi yang memiliki kehidupan, atau ada planet lain yang juga dihuni oleh makhluk hidup? Mari kita telusuri bersama misteri besar ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Alam semesta begitu luas. Saking luasnya, otak kita sulit membayangkannya. Bumi hanyalah setitik kecil di galaksi Bima Sakti, dan Bima Sakti sendiri hanyalah salah satu dari miliaran galaksi di luar sana. Di setiap galaksi, ada miliaran bintang, dan hampir setiap bintang memiliki planet yang mengitarinya. Jika jumlahnya tak terhitung, bukankah kemungkinan adanya planet yang mirip bumi juga besar? Dengan banyaknya planet itu, peluang adanya kehidupan di luar sana tidak bisa kita abaikan. Para ilmuwan telah menemukan ribuan planet di luar tata surya kita, yang disebut eksoplanet. Beberapa planet ini berada di zona laik huni, yaitu wilayah di sekitar bintang tempat suhu cukup pas untuk air tetap cair di permukaan planet tersebut. Air adalah salah satu kunci penting kehidupan, setidaknya kehidupan seperti yang kita kenal. Tanpa air, kehidupan sulit bertahan. Karena itu, ketika para astronom menemukan planet yang berpotensi memiliki air, mereka sangat bersemangat. Salah satu planet yang menarik perhatian adalah Kepler 452b, sering dijuluki Bumi 2.0.
Planet ini berada di zona Laik huni bintangnya, dan ukurannya hampir mirip dengan Bumi. Selain itu, ada juga Proxima Centauri b, yang letaknya cukup dekat dengan tata surya kita, hanya sekitar 4,2 tahun cahaya. Meskipun kita belum bisa mengunjunginya, penemuan planet-planet ini memberi harapan bahwa Bumi bukan satu-satunya rumah kehidupan. Namun, apakah ada bukti yang mendukung keberadaan kehidupan itu? Hingga kini, para ilmuwan terus mencari. Mereka mengirimkan robot-robot canggih, seperti rover Perseverance, ke Mars. Planet merah ini dulunya memiliki sungai, danau, bahkan mungkin laut. Jejak-jejak air di masa lalu membuat para ilmuwan percaya bahwa mikroorganisme mungkin pernah hidup di sana. Jika kita menemukan fosil mikroba di Mars, itu akan menjadi bukti besar bahwa kehidupan tidak hanya ada di Bumi. Selain itu, para ilmuwan menggunakan teleskop raksasa untuk memeriksa atmosfer planet jauh. Mereka mencari tanda-tanda gas seperti oksigen, metana, atau karbon dioksida yang seringkali merupakan jejak aktivitas biologis. Ada juga program pencarian sinyal dari peradaban lain yang dikenal dengan SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Program ini memantau gelombang radio dari luar angkasa. Siapa tahu ada pesan dari peradaban cerdas di luar sana. Lalu, bagaimana dengan cerita tentang UFO atau penampakan alien yang sering kita dengar? Sampai sekarang, sebagian besar laporan itu belum memiliki bukti ilmiah yang kuat. Namun, baru-baru ini, beberapa lembaga resmi seperti NASA dan Pentagon mulai terbuka untuk meneliti fenomena yang mereka sebut UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Meski begitu, belum ada kesimpulan yang menyatakan bahwa fenomena itu benar-benar berasal dari makhluk luar angkasa. Meski bukti kehidupan cerdas belum ditemukan, banyak ilmuwan yakin bahwa setidaknya bentuk kehidupan sederhana, seperti mikroba, mungkin ada di luar Bumi. Alasannya sederhana. Di Bumi, kehidupan bisa bertahan di tempat-tempat yang ekstrim, dari dasar laut yang gelap gulita, di dekat gunung berapi, hingga di dalam batu di kutub yang membeku. Jika kehidupan bisa bertahan di kondisi ekstrim di Bumi, mengapa tidak di planet lain yang juga memiliki kondisi unik? Selain mencari di planet-planet jauh, para ilmuwan juga mempelajari bulan-bulan di sekitar planet raksasa di tata surya kita. Eropa, salah satu bulan Jupiter, memiliki lautan air asin di bawah permukaan esnya. Enceladus, bulan Saturnus, juga menyemburkan uap air dari permukaannya. Kedua tempat ini dianggap sangat potensial untuk menyimpan kehidupan mikroba. Siapa tahu, di bawah lapisan es itu, ada makhluk hidup yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Pertanyaan tentang keberadaan kehidupan di luar Bumi tidak hanya menjadi penelitian ilmiah, tapi juga menyentuh sisi filosofis kita. Jika kita menemukan kehidupan lain, bahkan hanya mikroba, itu akan mengubah cara pandang kita terhadap alam semesta. Kita akan tahu bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang langka, namun